semuanya bisa, karena kita sudah banyak membaca di referensi di internet. BCC cukup komplit, cukup bagus, dan cukup hebat. Nah, jadi ini sebagai extendednya, Pak. Contoh, ada call 112 misalnya, ada namanya panic button, ada panggil ambulans, panggil polisi, segala macam, bisa di sini extendednya gitu loh. Kedua, kalau masyarakat di kelurahan tersebut duafa dengan pulsa, nggak ada pulsanya, mau belajar segala macam, kita punya free wifi di sini, bisa akses mendekat ke sini, bisa sampai 10 meter, bisa dapatlah akses wifi di sini. Kita kasih beras segala macam. Jadi dari call center bisa ke BCC langsung, jadi terintegrasi gitu antara masyarakat directly. Ini laku pandai insya Allah kita bersama dengan Bank BJB itu. Jadi di mesin ini tuh orang bisa bayar PDAM, bayar listrik, bayar servis apa, melapor masalah kegiatan angkut sampah. Di sini semua bisa interface-nya gitu loh. Nah, di sini dan di sini rencana kita juga untuk kantor kelurahan itu untuk pengambilan nomor antrian supaya nggak terlampau antri, mau layanan apa kita support lah di sini. Ini sebagai interface lah antara si masyarakat dengan pemerintahnya. Lalu kita nanti ke depannya ini kalau sudah terpasang banyak, misalnya beberapa daerah, katakan 150 unit, jadi antar lurah itu bisa komunikasi melalui mesin ini. Misalnya ada tanah mau dijual, ada apa mau di-commerce gitu segala macam. Bisa berdiri di sini hanya bilang ini tanah mau dijual segala macam gitu. Nah, semua informasi dan ini recording. Ada juga bisa belajar. Ada kaum duafa, dia mau ngambil beras. Kalau mau ngambil beras boleh, tapi harus ngaji dulu stok hafalan. Bisa juga di sini kita buat stok hafalan dulu deh. E-learningnya berjalan segala macam. Dan semua informasi pemerintah bisa put di sini. Orang bisa ngambilnya secara digital. Gitu Pak, kira ini masalah kita sebut nama social box, dan ini very unique. Nah, ini baru pertama kita implementasi di Bandung, luar yang lain. Nah, ini nama social box. Nah, ini berasa bisa ambil pakai tangan, bisa ambil pakai kartu, bisa pakai pin gitu. Ini semua kita buat sangat ini pakai hidrolik, kita buat sangat serius, nggak pakai Excel. Dan ininya sampai 150 kg. Nomor tekan. Nah ini. Biar berapa senti? 16 cm. Saya tambahin keterangannya Pak Wali. Jadi kalau mustahik yang datang ke sana itu terekod semuanya, berapa kuota hak dia, dan berapa saldo yang masih ada, semuanya terekod, semuanya. Jadi kalaupun misalnya ada mustahik di satu daerah di situ ada 100 orang. 100 orang itu pasti beda-beda Pak. Karena per kakak itu, karena kita hitungnya per jiwa. Kalau satu kakak itu ada 2 jiwa, ada 3 jiwa, ada 4 jiwa kan beda Pak. Makanya pengambilan pun berbeda. Sekali ngambil itu, di situ ada kuota dan semuanya disetting dari command center semuanya Pak. Jadi ketika nanti sudah ngambil, tahu saldonya berapa? Ya, semuanya habis nggak bisa ngambil. Dan satu tempat ini nggak bisa ngambil tempat lain. Nggak bisa. Semua nggak ngambil. Terkonek. Betul. Nah sekarang misalnya ini ada kebakaran, mau panik button gitu ya, tidak bisa main aja saya dan jawabnya semua ada masuk pakai pin itu pakai ini, pakai jari atau siapapun sehingga terekod siapa sebetulnya yang membincang panik button. Tes langsung keluar. Kalau di luar khawatir gini sama anak-anak kayak dicokok orangnya, ngeong gitu yang bawah. Nah ini semuanya seperti itu. Jadi bisa pakai pin, bisa pakai kartu, bisa menggunakan jari. Dan nanti ketika pasti mustahik itu ngambil, kayak gitu udah keluar. Assalamualaikum Pak Ujang, ada suara seperti itu Pak. Ada suara. Kenapa nggak ada tulisan? Kalau orang tua susah membaca kayak gitu. Tapi lebih baik suara. Ada penyapa.
Assalamualaikum Pak Ujang, silahkan mengambil. Ada kalimat seperti itu. Jadi kita membuat human center seolah-olah meskipun ini benda mati, tapi seolah-olah disapa. Bagusnya sih suaranya sih suara Pak Wali kan bagus ya. Assalamualaikum. Oh ini seperti itu. Nanti kita rekam di situ. Ya. Begitu Pak. Ini sangat open mind. Silahkan kalau memang ada masukan kita akan sempurnakan sekali semua. Karena ini barangkali baru satu-satunya ya seperti ini ya. Dan jujur aja saya nggak apa-apa, saya harus bangga sebagai warga Bandung. Sekarang yang mengundang saya dan belum sama saya diiyahkan itu adalah Kaltim dengan Bali. Saya udah bilang ke Pak Wali izin sebelum Bandung terlaksana saya belum pergi ke yang lain lah. Nanti akan ada bahasanya itu G2G dulu lah Pak. Karena yang menang kami ke sana pun adalah kepala daerah. Seperti itu. Terima kasih. Ini yang namanya sebutnya social box, benar-benar sosial. Ini sebenarnya intinya terinspirasi sebenarnya dari telepon umum zaman bahala. Zaman dulu kan telepon umum itu banyak romantismenya. Kita antri telepon umum dapat kenalan cewek cakep, macam-macam lah kisah telepon umum. Ini sebenarnya akan begitu, gitu. Tapi dalam bentuk yang lebih modern, ada sosialnya. Gitu. Nah kedua ini kita sudah ada namanya kemarin mengkurasi nama menu Bandung. Kita buat aplikasi. Nah kita sebut menu Bandung ini sangat beda dengan namanya GoFood yang lain-lainnya. Kenapa? Kita sebut namanya food entertainment. Karena di situ nanti kita selalu bisa order makanan sudah dikurasi, sudah diperiksa semua oleh chef-chef yang bagus. Dan di sana orang bisa belajar how cook, bagaimana masak, bagaimana membuat karedok, bagaimana itu gitu. Jadi edukasi juga gitu. Buat belajaran. Makanya kita sebutnya nanti aplikasi menu Bandung itu adalah untuk food entertainment dan dia membantu juga UMKM yang sedang susah sekarang karena COVID itu tadi untuk bisa bergabung dengan kita supaya mereka hidup kembali lah di sana di aplikasi ini. Sedang kita progres, insya Allah Agustus kita akan launching. Nah ini pekerjaan kita yang sangat berat dan sangat menarik. Kita sudah desain namanya automatic water meter reading. Ini kita sangat terinspirasi kemarin gara-gara banyak pulsa listrik air yang bengkak, yang nggak jelas-jelas gitu loh. Terus terang aja kita sudah assessment ini 3 bulan dan sudah berhasil pasang. Ini live sekarang, hari ini live sekarang untuk pasang. Kita tandem itu yang namanya manual meteran sama yang elektronik yang punya kita yang sekarang. Kita yang elektronik sebelum kita pasang kita kalibrasi di BMKG berapa faktor error kita. Kita maksimum 1,8% kesalahan kita, sensor kita. Tapi saya nggak tahu yang PDAM, setahu saya sejak dipasang sampai hari ini nggak pernah dikalibrasi. Sepengalaman saya semua benda elektronik itu masih dikalibrasi itu once a year, setahun sekali mesti dikalibrasi gitu, untuk mengukur akurasinya. Di rumah saya udah 20 tahun nggak pernah kalibrasi gitu. Saya nggak tahu yang benar air atau ada angin, saya nggak tahu gitu. Tapi harusnya ke depan itu semua di negara-negara maju juga sudah berubah dari manual ke electronic metering dan semuanya membaca, mengcomply semua dari handphone mereka. Benar-benar air keluar nggak sih? Berapa sih yang saya usage seharian? Terus terang sampai hari ini saya pun nggak tahu berapa rumah saya itu makan air setiap bulan karena nggak pernah saya hitung dan nggak pernah saya meting dan nggak peduli juga gitu kan. Nah tapi permasalahannya adalah air semakin langka gitu loh. Dan kalau nggak kita protect sampai hari ini akan bermasalah the next 10 years. Bukan hari ini impactnya, tapi for the next generation akan bermasalah gitu loh. Nah makanya kita harus fokus ke sini biar banyak orang punya awareness terhadap pemakaian air. Dan ini kita sudah pasang elektronik, sekarang sudah live, sudah jadi aplikasinya sudah pasang. Pertama kita pasang pengalaman kemarin adalah pas dia yang manual sama yang elektronik berbeda hasilnya. Terus saya bilang sama teman-teman, which one is better? Saya bilang mana yang lebih benar? Saya bilang gitu loh. Punya saya apa punya yang di sini ya? Saya bilang saya nggak tahu. Saya bilang tapi untuk mencari kebenaran saya kalibrasi saya kalibrasi akhirnya kalibrasi mengkompanyi benar kalibrasi benar. Sekarang kita running lagi dan sekarang sudah berjalan gitu loh. Nah ini cara pengambilan datanya kita bisa pakai GSM, bisa pakai WiFi.
untuk readingnya gitu ya. Dan data yang diambil setiap jam jangan dari koordinat total distance kita full kita ambil sekali macam. Dan ini sedang kita testing dan alhamdulillah sampai hari ini udah jalan dengan baik. Ke HP semua seperti itu nanti tampilannya di mana titik meternya di sana ada itunya gitu. Ini rencana kita akan kita connect sama ini safety tank. Safety tank kan kadang-kadang nggak ukur gitu berapa penuh apa enggaknya segala macam. Untuk sensornya ya, bukan airnya. Nah yang terakhir kita berinisiasi kantong Kang Pisman karena menurut kita program ini sangat dahsyat, sangat luar biasa dan kita ingin sekali ngebantu program yang namanya sampah itu masalah orang di mana-mana. Sekarang udah jadi nih kantongnya. Nah kita pengen semuanya sudahlah beralih. Nah kisah ini saya benar-benar kisah nyata ya. Saya pengalaman waktu saya ke Timor Leste. Saya diundang ke Timor Leste sama pemerintah sana, sama Sanana. Saya bingung sama Timor Leste, waktu banyak UN di sana, tentara dari Amerika. Semua warung semua udah pakai telo bag, bioplastik. Di warung di mana masya Allah, saya bilang luar biasa sekali, saya bilang Timor Leste loh, saya bilang gitu loh. Yang uang mata uang pun nggak punya, sekarang mata uang dolar kebanyakan ya, gitu ya. Nah, dia pakai yang namanya sekarang kantong kresek dan kita sudah pergi ke TPA melihat 40% recycling semua sampah itu plastik. Dari mana? Dari kita semuanya. Dari hari-hari memproduksi ini masing-masing orang di sini semuanya sama, nggak pernah berubah gitu. Yang kita usung bermiliar-miliar semuanya dari kita sendiri gitu loh. Dan itu polimer dan puluhan ton kan baru bisa di ini.